Nah, pada hari ini Kamis tanggal 17 April 2025, instansi Kementerian Agama merilis jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis CAT P3K tahap kedua formasi tahun 2024. Nah, pada hari ini, Kamis tanggal 17 April 2025, Kementerian Agama mengumumkan jadwal SKT 16.941 peserta seleksi calon P3K tahap kedua. Nah, Kementerian Agama telah menyelesaikan tahap seleksi administrasi untuk seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah tahun anggaran 2024 atau P3K tahap kedua. Nah, bersamaan itu, Kementerian Agama mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi teknis atau SKT ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masuk dari tahap kedua untuk instansi Kementerian Agama, nanti silakan di-download jadwalnya. Nah, di sini pada informasinya sudah dikeluarkan ya pelaksanaan seleksi kompetensi dan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis CAT P3K. Nah, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti tes CAT ini, nah jadi di sini informasinya untuk jadwal di sini jadwal pelaksanaan seleksi diberikan sekali materi pokok soal seleksi kompetensi teknis ya. Nah, jadi buat teman-teman nanti silakan dipelajari materi pokoknya ya. Nah, untuk materi pokoknya ada di bagian bawah sini ya. Nah, ini adalah materi pokok yang bisa teman-teman untuk pelajari. Nah, ini materi pokoknya ya. Sesuai dengan nama jabatan teman-teman ambil. Nah, di sini buat teman-teman yang dari P3K Kementerian Agama, untuk per hari ini kita belum bisa untuk mencetak kartu ujian ya, kartu ujian pelaksanaan SKD. Nah, di sini buat teman-teman yang sudah masuk, tinggal menunggu jadwalnya saja. Di sini teman-teman harus memahami ada aturan yang harus kita ikuti ya. Nah, di sini pastikan ada ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K yang harus teman-teman patuhi ya. Nah, jika teman-teman sudah mengetahui jadwalnya, di sini kalian harus hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai ya. Nah, jadi diingat 60 menit sudah datang ya. Nah, kemudian nanti kalian diwajibkan untuk membawa kartu tanda penduduk asli atau KTP. Nah, kalau sudah tidak ada KTP nanti bisa digunakan dokumen lainnya seperti yang sudah tertera di sini ya. Nah, kemudian untuk teman-teman dari luar negeri nanti menyesuaikan. Nah, jadi teman-teman ketika mengikuti ujian perhatikan pada poin nomor ketiga. Nah, di sini peserta wajib mengenakan pakaian rapi ya, sopan, bersepatu dengan ketentuan ya. Nah, jadi untuk pria, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak ya. Nah, kemudian nanti kalian membawa pita hijau yang diikatkan pada lengan kiri atas. Nah, kemudian celana panjang bahan kain berwarna gelap ya. Nah, untuk berwarna gelap ini adalah hitam ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan nanti teman-teman membawa kemeja berwarna putih tanpa corak dan ada tambahan pita hijau yang kalian ikatkan pada lengan kalian di bagian kiri atas. Nah, untuk wanita di sini sama saja membawa pita hijau dan teman-teman dari wanita menyesuaikan ya. Nah, kemudian di sini kita tidak diperkenankan memakai kaos atau celana rok berbahan jin ya dan sandal. Jadi harus menggunakan sepatu. Nah, kemudian peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada panitia ya. Nah, nanti teman-teman jangan lupa teman-teman itu print out. Nah, jadi ketika nanti teman-teman datang untuk mengikuti seleksi, kalian harus membawa atau memprint out
kartu ujian kalian ya. Nah, nanti di situ ada barcode yang akan di-scan oleh panitia untuk registrasi ya. Nah, kemudian di sini nanti kalian baca apa saja yang dilarang ya. Nah, kita akan ke bagian bawah. Nah, di sini kalian harus ingat, di sini ada pembagian sesi. Nah, jadi pembagian sesi ini ada 3. Jadi kalian harus ingat, nanti ketika kalian akan mengikuti ujian, kalian itu masuk pada sesi keberapa. Nah, di sini contohnya untuk sesi ke-1, kalian harus datang nanti sebelum pukul 6.30 ya. Nah, jadi di sini untuk waktunya dari jam 6.30 sampai pukul 8 pagi, ini adalah prosesnya ya, mulai dari registrasi, kemudian ada pemberian PIN, kemudian penitipan barang, kemudian ada body checking, kemudian ada peserta masuk ruang tunggu yang sudah steril ya. Nah, kemudian nanti kalian akan dipindahkan ke ruang steril ke ruangan ujian. Nah, jadi nanti pelaksanaan ujiannya itu pada pukul 8 pagi sampai 10:10 menit. Nah, untuk durasinya itu selama 130 menit ya. Nah, jadi kalian harus ingat, kalian itu masuk pada sesi keberapa dan jangan salah jadwal ya. Nah, untuk teman-teman yang pada hari Jumat nanti dapat jadwalnya, ini hanya 2 sesi saja. Jadi diingat jadwalnya kapan, tanggalnya kapan, kemudian sesi keberapa. Nah, di sini kalian harus ingat ya, kalian tidak boleh lambat hadir ya. Nanti kalian tidak akan diperkenakan masuk untuk mengikuti seleksi ujian ya. Nah, di sini ada daftar materi pokok yang harus kalian pelajari. Nah, jadi ini adalah materi pokoknya sesuai dengan nama jabatan yang kalian ambil ya. Nah, jadi buat teman-teman silakan diperhatikan jadwalnya. Nah, karena di sini nanti ada jadwal, silakan kalian perhatikan jadwal peserta titik lokasi ya dalam negeri. Nah, di sini nanti ada nama kalian perhatikan pada hari apa dan sesi keberapa. Nah, kemudian nanti ada ruangan ya. Sesi ini jangan salah ya, jangan salah sesi, nanti kalian bisa gugur secara otomatis. Nah, jadi pengalaman kemarin usahakan kalian datang lebih awal dan kalian ingat hari dan tanggal, kemudian sesi keberapa, dan kemudian gunakanlah perlengkapan atau persyaratan yang telah ditetapkan tadi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang dari tahap kedua, tetap semangat ya. Jangan lupa kalian pahami materi pokok, karena pada tahun ini seleksi adalah seleksi terakhir ya. Nah, jadi pada tahun ini 2025 itu tidak ada penerimaan P3K untuk jalur afirmasi ya. Nah, afirmasi ini contohnya seperti kita yang dari tenaga honorer. Nah, jadi buat teman-teman dari tahap kedua P3K Kementerian Agama, tetap semangat, jangan lupa kalian belajar. Kemudian nanti ingat kapan jadwal ujiannya, kemudian pakaiannya dan ketentuannya jangan kalian sampai tertinggal. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya bersama aku Fitra dari channel YouTube Cubetrai.